Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kategorikal ministry KKR GPS Jemaat Sawahan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang sungguh kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami, layakkanlah kami, berikanlah kami kemampuan untuk kami bisa menerima setiap kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, menyimpannya dalam kehidupan kami serta melakukannya ya Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menerima kuasa dari firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam ibadah kategorikal kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Dalam Injil Markus, sebuah peristiwa yang seringkali kita dengar, tapi pada malam hari ini kita akan mendengar lebih dalam lagi. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan sampaikan untuk kehidupan kita. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Peristiwa ini sering kita dengar. Nah, saat itu
Yesus meminta atau memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Lalu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan kapal itu mengalami badai atau angin ribut. Murid-murid saat itu mengalami badai atau angin ribut ketika murid-murid melakukan apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, justru murid-murid mengalami badai. Murid-murid mengalami badai bukan karena lari dari panggilan Tuhan, bukan karena meninggalkan Tuhan, tetapi mengikuti, melakukan apa yang Tuhan minta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ada badai yang datang dalam kehidupan seseorang karena orang itu melakukan kesalahan. Betul ya? Ada badai, ada masalah, ada problem yang datang dalam kehidupan kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Jadi badai itu bisa jadi akibat dari kesalahan kita. Tetapi ternyata ada badai yang datang justru malah ketika kita orang-orang percaya malah taat kepada Tuhan, justru badai itu datang dalam kehidupan orang percaya. Nah, kisah murid-murid ini menarik untuk kita bandingkan dengan yang dialami Yunus. Ada beberapa perbedaan, tapi juga ada beberapa persamaan. Yang pertama persamaannya dulu. Yunus dan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengalami badai saat di dalam perahu. Betul ya? Yunus mengalami badai ketika ada dalam perahu, Tuhan Yesus dan murid-murid mengalami badai ketika ada dalam perahu. Lalu persamaan yang kedua, Yunus atau pada saat badai itu datang, Yunus dalam keadaan apa? Sedang tidur. Sama. Murid-murid yang ada di perahu itu, badai datang ketika murid-murid dalam perahu itu dalam keadaan atau sedang tidur. Tetapi ada perbedaannya. Kalau Yunus lari dari panggilan Tuhan, Tuhan Yesus sedang melakukan pekerjaannya, dan murid-murid yang mengalami badai itu juga sedang melakukan perintah dari Tuhan Yesus, atau tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Jadi masalah bukan alat yang bisa kita pakai untuk mengukur apakah Tuhan itu baik atau tidak baik dalam kehidupan kita. Tidak adil kalau kita mengukur kebaikan Tuhan dengan ada atau tidak ada masalah dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan bisa kita lihat dari penyertaannya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Itu kebaikan Tuhan. Meskipun kita mengalami badai, toh Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan kita. Yesus tidur penuh dengan damai sejahtera, ini perbedaannya. Tetapi Yunus tidur karena stres. Karena dia melarikan diri dari perintah Tuhan. Dia stres menghadapi orang Niniwe yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sulit untuk diajar, yang sulit untuk membedakan antara pekerjaan yang tangan kanan dan tangan kiri. Berbeda, ini perbedaannya. Ya. Tetapi bila Yunus tidak bertobat, Yunus akan mati tenggelam. Ya. Yunus akan mengalami celaka, mati. Tapi bedanya di sini, kalau murid-murid yang melakukan dengan taat, melakukan perintah Tuhan saat itu dengan baik, jika tidak percaya, maka akan mati. Nah, di sini perbedaannya. Kalau badai itu datang dalam kehidupan kita, kita harus bertobat. Mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang benar, melakukan firman-Nya lalu datang badai, bagian kita apa? Percaya.
percaya. Jadi ada dua respon yang berbeda. Bersalah harus bertobat. Tapi kalau benar, maka percaya. Sehingga penyertaan Tuhan terlihat nyata dengan pertolongannya. Lalu di ayat yang ke-39 di dalam bacaan kita, ya Matius pasal 4 tadi, ia pun bangun, ya, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus mengatasi badai, dia hanya berkata diam dan tenanglah. Kata diam di sini dipakai dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata damai sejahtera atau shalom. Menarik ini. Shalom. Damai sejahtera yang disampaikan Tuhan dengan damai sejahtera yang kita pahami selama ini adalah sesuatu yang memang sedikit agak berbeda. Coba kita mundur sejenak untuk mengingat hal yang seperti ini. Pada saat malaikat datang kepada manusia untuk menyampaikan berita kabar baik tentang Yesus datang ke dunia ini, menggunakan kata jangan takut. Dan ketika Yesus melayani dan muncul dalam rupa yang mengejutkan, yang mendadak, yang tiba-tiba kepada muridnya ketika ia berjalan di atas air, Yesus juga berkata jangan takut. Tetapi Yesus bangkit dari kematiannya dan dia berjumpa dengan murid-muridnya, Tuhan berkata damai sejahtera. Apa perbedaan antara sebelum dia bangkit dan setelah dia bangkit? Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, sebelum dia bangkit dan setelah Tuhan Yesus bangkit, ini pasti ada bedanya. Kita mundur lebih jauh lagi tentang kata takut ini. Kapan muncul kali pertama kata takut ini? Muncul di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Firman Allah mengatakan begini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini kata Adam, aku menjadi takut. Itu kata pertama takut yang muncul dalam Alkitab. Yang sebelumnya, di ayat yang ke-9, Allah bertanya kepada manusia, di manakah engkau? Apakah tidak tahu? Pasti tahu. Tuhan Maha Tahu, jadi jangan coba-coba untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Dia pasti tahu. Tapi manusia kemudian apa? Aku menjadi takut karena aku telanjang. Kenapa takut? Perhatikan jawaban manusia ini. Harusnya ketika telanjang dia berkata bukan takut tapi aku malu ya Allah. Tetapi yang dikatakan aku takut. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Tuhan bertanya di manakah engkau? Dia bermaksud tidak menakut-nakuti Adam. Ya. Tetapi Allah ingin mengetahui kondisi keberadaan Adam itu seperti apa. Dia ingin berusaha untuk membangun kembali hubungannya dengan manusia yang rusak karena dosa. Tetapi iblis membuat manusia berdosa karena kuasa daripada iblis ini, karena dusta daripada iblis ini. Ketika manusia berada dalam kekuasaan iblis ini, maka manusia ada dalam ketakutan, kekhawatiran, termasuk juga keputusasaan. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, kenapa dia menyampaikan jangan takut? Karena Tuhan Yesus memberikan jawaban atas masalah yang belum terselesaikan, yaitu dosa. Untuk apa? Untuk Yesus memberikan kemenangan atas dosa itu. Dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua,
Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bila Yesus bisa mengalahkan dosa, yang kemudian memusnahkan, menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Kalau Yesus mampu mengalahkan dosa, maka ia pun mampu mengalahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Amin. Katakan amin. Yesus mampu mengalahkan setiap permasalahan yang dihadapi manusia. Yesus mati bagi kita lepas dari dosa, bebas dari dosa, dan menjadikan kita seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi bila kita hanya sampai seperti Adam dan Hawa sebelum berbuat dosa, apakah jaminan kita untuk tidak berbuat dosa lagi? Bila Yesus hanya mati, Yesus hanya melepaskan kita dari dosa. Tetapi dengan Yesus bangkit, saat itulah keselamatan menjadi bagian bagi orang yang percaya. Ia menjadi jalan Roh Kudus untuk turun menyertai kehidupan kita. Kematian Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, kebangkitan Yesus membuat kita punya kuasa untuk menjalani sebagai ciptaan yang baru. Nah, kenapa Yesus setelah bangkit selalu berkata tentang damai sejahtera? Memang damai sejahtera bukan hidup tanpa masalah. Tetapi damai sejahtera itu adalah ketenangan di tengah masalah. Damai sejahtera itu sama seperti melepaskan kuasa Tuhan di dalam kita untuk menang atas masalah. Jadi ketika Shalom itu diucapkan, itu tidak hanya berkata semoga kamu baik-baik saja. Tetapi Shalom disampaikan berarti saya menggunakan otoritas dari Tuhan yang ada atas saya untuk memberkati engkau, untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya berkata, hidupmu pasti baik-baik saja. Katakan amin. Atau artinya, di dalam nama Yesus, hidup Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara, studi Bapak Ibu Saudara, rumah tanggamu pasti baik-baik saja. Itu arti ketika saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di ayat yang ke-40 dalam Injil Matius tadi, bacaan kita, kenapa di ayat yang ke-40 seolah Yesus marah kepada murid-muridnya? Demikian ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Yesus marah? Saya berkesimpulan marah karena di ayat berikutnya orang-orang yang di situ termasuk Yesus, termasuk murid-murid itu sangat ketakutan. Jadi saya bisa simpulkan Yesus saat itu marah kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus marah? Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami suatu permasalahan, ketika kita punya masalah, saya tanya, kepada siapa kita minta tolong? Yes, kepada Yesus. Nah, murid-murid saat itu sudah minta tolong kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan marah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan Tuhan itu mau bukan Dia yang meredakan atau menangkan badai. Tetapi Tuhan Yesus mau agar murid-murid
yang menenangkan badai. Mungkin ada di antara kita yang berkata, bukankah itu mustahil? Bapak Ibu, hampir seluruh perintah di dalam Alkitab itu mustahil untuk kita lakukan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan perintahnya, maka Tuhan pasti akan menyatakannya. Ketika kita melakukannya tanpa kita melakukannya seolah-olah kita melakukan sendiri, memang itu yang membuat Tuhan tidak suka. Seolah-olah kita memang tidak butuh sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Dan ketika murid pergi berdua-dua, Tuhan mengatakan begini perintahnya: sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah kusta, lepaskanlah orang roh jahat dari orang-orang. Apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita orang percaya memang beberapa di antaranya mustahil. Kenapa? Karena Dia ingin agar kita bisa mengalahkan kemustahilan itu di dalamnya. Maka ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya, dengar baik-baik ini. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya, kita pun diberi kuasa untuk menyelesaikan apa yang diperintahkannya. Katakan amin. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, kita juga diberi kuasa untuk menyelesaikan apa yang Ia perintahkan. Ingat, sebelum mereka mengalami badai, sebelum mereka mengalami topan yang begitu besar yang menimpa perahu mereka, apa yang dikatakan Tuhan sebelum berangkat? Masih ingat? Ya. Yesus mengatakan, marilah kita ke seberang. Marilah kita ke seberang. Pegang ini. Pahami ini. Tuhan mengajak ke seberang. Berarti Tuhan Yesus sudah mempersiapkan murid-murid dan perahu itu sampai ke seberang. Saya ulangi. Ketika Tuhan meminta mengajak ke seberang, Tuhan sudah mempersiapkan murid-murid dan perahu untuk sampai ke seberang. Nah, pertanyaan yang lain, kenapa ia tidur? Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan apa yang sebenarnya sudah dibutuhkan oleh murid-murid. Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan apa yang dibutuhkan. Tuhan Yesus sudah menyiapkan itu, bahwa nanti pasti akan terjadi sesuatu dan murid-murid akan menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid diinginkan oleh Tuhan, atau Tuhan menginginkan murid-murid ketika menghadapi taufan itu, menghadapi badai itu, mereka berdiri lalu kemudian mengatakan, tenanglah, damai sejahtera, shalom, kepada topan itu. Karena kuasa Tuhan sudah menyertai murid-murid. Sehingga murid-murid harusnya berdiri lalu kemudian mengatakan, tenanglah, kuasa Tuhan sudah menyertaiku. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam jalurnya Tuhan, dalam ketaatan, dalam kebenaran, maka kuasanya sudah pasti dipercayakan kepada kita. Sudah pasti dipercayakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, kalau toh misalnya hari-hari ini kita mengalami gelombang, mengalami badai, mengalami taufan,
sehingga jalan kehidupan kita seperti berhenti, bahkan sampai seperti tenggelam. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah mempercayakan kuasanya itu ada pada kita. Tinggal sekarang kita mau melakukannya atau tidak. Kalau Tuhan sudah mengajak ke seberang, sudah pasti Dia menyertai sampai ke seberang dan tiba dengan baik. Ingat seluruh janji Tuhan. Mulai dari perjanjian lama Tuhan sudah berjanji, aku mempunyai rancangan-rancangan, rencana-rancangan, bukan rancangan dan rencana kecelakaan, tetapi membawamu kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memang mengizinkan badai ada dalam kehidupan kita, tapi percayalah, Tuhan sudah memberikan dan menyertakan kuasanya untuk kita. Sekarang tergantung kepada Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak. Percaya atau tidak. Menggunakan kuasa Tuhan, berjalan atas kuasa Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan atau tidak. Semuanya tergantung kepada kita. Percayalah, Tuhan sudah mempercayakan untuk menyertai engkau dengan kuasa-kuasanya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami permasalahan, yang boleh saja Bapak Ibu menganggap itu sebagai masalah yang begitu besar, percayalah engkau mampu mengatasinya. Katakan amin. Engkau mampu menghadapinya, engkau mampu melewatinya, bahkan engkau mampu menang atas semuanya itu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasanya kepadamu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah mengajak kami untuk berjalan dan menjalani kehidupan kami, kami sungguh yakin Engkau akan menyertai kami sampai kepada tujuan ya Tuhan. Dan kalau toh kami mengalami banyak hal, masalah, problem yang harus kami hadapi, kami percaya Tuhan sudah mempercayakan kuasa-Mu atas kami. Bahkan Tuhan pernah berfirman, kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memampukan kami untuk bisa menghadapi, menjalani, bahkan melewati, bahkan mengalami kemenangan atas apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus menolong kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh termeterai dan kami berjalan, dalam kehidupan kami berjalan atas firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Semuanya satu persatu Tuhan berkati dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami, siapapun kami yang mengalami banyak hal yang harus kami hadapi. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati gereja kami, berkati GBPS dan cabang-cabangnya. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati Bapak Gembala di GBPS Jemaat Sawahan. Berkati juga cabang-cabang persekutuan doa RKK. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati juga Tuhan kota kami Surabaya. Berkati provinsi kami Jawa Timur. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia. Taruhkan kasih-Mu atas bangsa dan negara kami, dan Engkau perintahkan berkat-Mu untuk turun atas bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dimuliakan oleh Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami ya Tuhan. Dan kami percaya kasih kemurahan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua, malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.